Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalau video ini muncul di beranda kalian, anggap aja ini sebagai petunjuk dari Allah. Yuk, sempatkan sedikit waktu buat tulis istighfar di kolom komentar. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang sudah lalu. Harapan saya, kalian yang sedang nonton video ini selalu diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki yang berlimpah, dan semoga semua dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah. Nah, sahabat semua yang dirahmati Allah, kalian pasti setuju ya? Kalau dalam hidup ini, rezeki itu jadi salah satu hal yang selalu kita harapkan. Apalagi di keluarga. Rezeki itu nggak cuma soal uang, tapi juga keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan. Dan ternyata, ada loh kebiasaan-kebiasaan seorang istri yang nggak cuma bisa menjaga keharmonisan rumah tangga, tapi juga membantu rezeki keluarga jadi lebih lancar. Kebiasaan ini mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya besar banget. Jadi, di video ini, saya akan bahas 15 kebiasaan istri yang bisa mendatangkan keberkahan dan rezeki melimpah buat keluarga. Yuk, simak sampai habis, biar kalian dapat gambaran yang jelas dan lengkap. Yang pertama, berdoa dan meminta kepada Allah. Doa itu cara kita sebagai hamba berkomunikasi langsung dengan Allah. Setiap orang punya kesempatan buat menyampaikan harapan, keinginan, atau permohonan. Nah, istri yang rajin berdoa itu nggak cuma mendoakan dirinya sendiri, tapi juga keluarga, suami, anak-anak semuanya. Misalnya, kalau pagi-pagi sebelum mulai aktivitas, seorang istri memanjatkan doa, biasanya hari itu terasa lebih terarah. Dengan doa, kita bisa minta petunjuk, kekuatan, atau kelancaran dalam apapun yang kita kerjakan. Dan yang penting, doa yang tulus dan penuh keyakinan itu ibarat magnet, bisa menarik keberkahan dan peluang-peluang baru. Istri yang rutin berdoa bakal merasa lebih tenang, karena yakin apapun yang dikerjakan, Allah akan kasih jalan terbaik. Yang kedua, hidup sederhana. Hidup sederhana itu bukan berarti hidup pas-pasan atau kurang, ya. Tapi ini soal bagaimana kita memandang kebahagiaan. Kadang, sikap boros justru bikin rezeki seret, karena uang habis buat hal-hal yang nggak penting. Istri yang bisa menerapkan pola hidup sederhana cenderung lebih cermat dalam mengatur keuangan keluarga. Dia nggak gampang tergoda beli barang yang sebenarnya nggak dibutuhkan. Jadi, pengeluaran lebih terkontrol, dan sisanya bisa dialokasikan buat hal-hal yang lebih penting, kayak tabungan, pendidikan anak, atau investasi. Yang ketiga, mendidik anak dengan baik. Mendidik anak itu salah satu tanggung jawab terbesar seorang istri dan ibu. Anak-anak yang dibesarkan dengan nilai-nilai kebaikan, disiplin, dan pendidikan yang baik biasanya tumbuh jadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan bekerja keras. Ketika seorang ibu mendidik anak dengan sepenuh hati, itu seperti menanam investasi jangka panjang. Anak-anak yang punya akhlak baik dan pendidikan yang bagus bakal jadi sumber rezeki buat keluarga, entah lewat pekerjaan yang mereka tekuni, keberkahan yang mereka bawa, atau peluang-peluang yang terbuka lewat mereka. Yang keempat, menjaga hubungan baik dengan tetangga. Silaturahmi itu ibarat pintu keberkahan. Istri yang aktif menjaga hubungan baik dengan tetangga biasanya punya jaringan sosial yang luas. Ini penting karena seringkali bantuan atau peluang datang dari orang-orang terdekat, termasuk tetangga. Misalnya, kalau ada tetangga yang punya usaha, kalian bisa kerjasama, atau minimal saling bantu kalau ada kebutuhan mendadak. Hubungan baik ini bikin lingkungan jadi lebih nyaman dan kondusif, dan gak jarang juga menarik rezeki yang gak terduga. Yang kelima, bersyukur atas rezeki yang ada. Rasa syukur itu kunci buat hidup lebih bahagia. Istri yang bisa bersyukur atas apa yang dimiliki akan memancarkan energi positif di dalam rumah. Sikap ini nggak cuma bikin suasana rumah lebih damai, tapi juga mengajarkan anak-anak untuk menghargai apa yang mereka punya. Rasa syukur yang tulus bikin kita lebih puas dan tenang,
dan itu membuka pintu rezeki dari arah yang nggak kita sangka-sangka. Yang keenam, rajin membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya. Membaca Al-Quran itu kewajiban setiap muslim, termasuk seorang istri. Kebiasaan ini bukan cuma sekadar rutinitas, tapi juga jadi cara buat mendekatkan diri kepada Allah. Istri yang rajin membaca dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran biasanya lebih bijak dan tenang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Lingkungan keluarga pun jadi lebih harmonis, dan itu menarik keberkahan. Yang ketujuh, bekerja sama dengan suami dalam mengelola keuangan. Keluarga itu tim, dan keuangan adalah salah satu bidang yang harus dikelola bareng-bareng. Istri yang aktif terlibat dalam pengelolaan keuangan keluarga bakal bikin semuanya lebih transparan dan terarah. Misalnya, suami dan istri bisa bikin rencana anggaran bareng, kayak untuk kebutuhan sehari-hari, tabungan, pendidikan anak, atau investasi jangka panjang. Diskusi kayak gini bikin keduanya paham prioritas masing-masing, jadi nggak ada salah paham. Dengan kerjasama yang solid, keluarga lebih stabil secara finansial, dan peluang buat meningkatkan pendapatan juga lebih besar. Yang kedelapan, mengelola waktu dengan efisien. Manajemen waktu itu penting banget, apalagi buat seorang istri yang punya banyak tanggung jawab. Kalau waktu diatur dengan baik, semua hal bisa berjalan lebih lancar, mulai dari ngurus rumah, mendidik anak, sampai mungkin menjalankan usaha kecil-kecilan. Contohnya, istri bisa bikin jadwal harian atau mingguan buat memaksimalkan produktivitas. Bahkan, hal kecil kayak merencanakan menu masakan seminggu ke depan bisa menghemat banyak waktu dan energi. Waktu yang tersisa bisa dipakai buat hal-hal lain yang lebih produktif, seperti mengembangkan keterampilan atau mencari peluang usaha baru. Yang kesembilan, menjaga kesehatan keluarga. Kesehatan itu modal utama buat menjalani hidup. Istri yang perhatian pada kesehatan keluarga akan membantu mencegah masalah besar yang bisa menghabiskan biaya besar. Misalnya, dengan menerapkan pola makan sehat, rutin olahraga bareng keluarga, dan menjaga kebersihan rumah. Ketika semua anggota keluarga sehat, mereka lebih produktif, bisa fokus pada pekerjaan atau pendidikan, dan pastinya ini mendukung rezeki keluarga. Selain itu, kesehatan yang terjaga juga bikin suasana rumah lebih nyaman dan harmonis. Jadi, energi positif di rumah pun makin kuat. Yang ke-10, memberikan sedekah. Sedekah itu salah satu cara terbaik untuk mendatangkan rezeki. Istri yang rutin bersedekah, entah dalam bentuk uang, makanan, atau waktu untuk membantu orang lain, akan merasakan keberkahan luar biasa dari Allah. Sedekah itu nggak cuma soal memberi, tapi juga soal menanam energi positif. Ketika kalian membantu orang lain, biasanya Allah bukakan pintu rezeki dari arah yang nggak kalian duga. Contohnya, sedekah kecil yang tulus bisa jadi pemantik peluang besar, seperti bantuan bisnis, koneksi baru, atau sekadar keberkahan yang bikin hidup terasa lebih ringan. Yang ke-11, berbuat baik kepada sesama. Kebaikan itu menular. Istri yang aktif berbuat baik di komunitas atau lingkungan sekitar biasanya punya pengaruh positif yang besar. Misalnya, ikut kegiatan sosial, membantu tetangga yang kesulitan, atau sekadar memberikan waktu untuk mendengarkan curhat orang lain. Kebaikan seperti ini nggak cuma bikin nama baik keluarga terangkat, tapi juga membuka banyak peluang baru seperti kerja sama bisnis atau dukungan sosial. Allah suka dengan hambanya yang berbuat baik, dan seringkali kebaikan ini dibalas dengan rezeki yang datang dari arah yang nggak disangka-sangka. Yang ke-12, membangun usaha kecil di rumah. Di zaman sekarang, banyak istri yang memanfaatkan waktu luang buat membangun usaha kecil-kecilan dari rumah. Misalnya, bikin kue, jualan online, atau kerajinan tangan. Selain bisa nambah penghasilan keluarga, usaha ini juga jadi contoh yang baik buat anak-anak bahwa kerja keras dan kreativitas itu penting. Usaha kecil yang dikelola dengan baik
bisa berkembang jadi sesuatu yang lebih besar, sekaligus bikin istri lebih mandiri secara finansial. Yang ke-13, mengasah keterampilan dan pengembangan diri. Belajar itu nggak ada habisnya. Istri yang rajin mengasah keterampilan, seperti memasak, menjahit, atau bahkan belajar digital marketing, bisa membuka banyak peluang baru. Misalnya, keterampilan memasak bisa dikembangkan jadi bisnis catering. Atau, belajar teknologi digital bisa membantu kalian mengelola usaha online lebih baik. Dengan terus belajar, istri nggak cuma meningkatkan kualitas dirinya, tapi juga memberikan kontribusi besar untuk keluarga. Yang ke-14, berpikir positif dan optimis. Sikap positif itu penting banget buat menjaga suasana hati dan semangat dalam keluarga. Kalau istri punya pandangan yang optimis, itu bakal menular ke suami dan anak-anak. Misalnya, ketika ada masalah, istri yang berpikir positif akan lebih cepat menemukan solusi daripada terus-terusan mengeluh. Sikap optimis ini juga membuka peluang baru, karena biasanya orang yang berpikiran positif lebih gampang melihat kesempatan di tengah tantangan. Yang ke-15, menciptakan rumah yang nyaman. Rumah yang nyaman dan penuh kasih sayang itu fondasi dari kehidupan keluarga yang bahagia. Istri punya peran besar untuk menciptakan suasana rumah yang hangat dan menyenangkan. Mulai dari menjaga kebersihan rumah, mendekorasi ruangan supaya lebih enak dilihat, sampai menciptakan waktu berkumpul bersama keluarga. Rumah yang nyaman bikin semua anggota keluarga betah, lebih harmonis, dan tentunya ini mendukung mereka buat lebih produktif di luar rumah. Nah, setelah kita bahas 15 kebiasaan ini, jelas ya, betapa pentingnya peran istri dalam mendatangkan rezeki dan keberkahan buat keluarga. Rezeki itu nggak cuma soal materi, tapi juga kesehatan, kebahagiaan, dan kedamaian dalam rumah tangga. Semoga kita semua bisa menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik ini dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kalau ada yang ingin kalian tambahkan, langsung aja tulis di komentar. Saya tunggu pendapat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.